Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mat. Sore menjelang malam para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Masih seperti biasa teman-teman, di rumah kayu saya di Yogyakarta teman-teman. Jadi kebetulan sore hari ini ada lagi nyantai teman-teman. Seperti biasa saya ngajak teman-teman untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres 2024 nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita bisa tahu di media sosial terjadi pertemuan antara elit partai PAN dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di situ juga diikuti oleh langsung ketua PAN yaitu Bapak Zulkifli Hasan dan juga ketua PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya memang pertemuannya sangat serius karena memang nggak cuma elitnya tapi ketua partainya juga bertemu kan. Nah, kalau kita lihat pertemuan tersebut kayaknya juga suatu pertemuan penting, bukan sekedar silaturahmi politik, tapi saya pikir juga bahwasanya pertemuan tersebut membawa sinyal kemungkinan ya membuka komunikasi politik atau kemungkinan besar PAN akan mengikuti langkah partai P3 gitu kan, untuk kemudian mendukung Ganjar Pranowo sebagai salah satu capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Sepertinya langkah itu kayaknya sinyal-sinyalnya ngarahnya ke situ ya teman-teman. Karena memang semua elit politiknya ketemu, juga pimpinan partainya. Kalau lihat sinyalnya memang ngarahnya ke situ gitu kan. Artinya kalau ini betul-betul terjadi, kemungkinan besar kalau ada ekspektasi ataupun perkiraan akan ada capres lagi, artinya ada 4 pasang, kemungkinan itu udah terbantahkan. Karena seperti yang kita tahu, partai PAN, kemudian partai P3 dan partai Golkar, mereka tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, dan sebetulnya sinyal-sinyal awalnya adalah mencalonkan Erlangga Hartarto sebagai capres yang mereka usung gitu kan. Tapi ketika kemudian P3 kemudian mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, otomatis mereka bergabung dengan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Begitu juga kalau kemudian ada sinyal PAN kemudian bertemu, kemudian sepertinya membuka komunikasi politik, dan memang arahnya sepertinya juga akan dukungannya akan mengarah mendukung Ganjar Pranowo sepertinya. Saya yakin sekali itu. Artinya di sini Partai Golkar kalau sendirian mereka nggak akan bisa ya, nggak bisa melampaui threshold 20% untuk mencalonkan cawapres mereka. Kalau kemudian ada 2 partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu kemudian mendukung Ganjar Pranowo, artinya sendirian ya di sini Partai Golkar ya. Artinya memang kemungkinan untuk 4 pasang calon presiden gitu, capres itu kayaknya semakin kecil kemungkinannya ya. Kalau kita lihat memang ini sangat bagus ya kalau untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena tambah sedikit capres ya, kalau saya lihat gitu kan, tambah sedikit capresnya yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, sebetulnya itu semakin bagus untuk posisi Ganjar Pranowo yang memang dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Seperti yang kita tahu kan memang Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan kemungkinan kalau Erlangga Hartarto juga dicalonkan, mereka itu sebetulnya kubu yang didukung oleh pemerintah, yang di endorse oleh pemerintah, dan tentunya pemilih-pemilih mereka kebanyakan pastinya adalah pemilih-pemilih yang konsepnya konsep nasionalis gitu kan. Walaupun di situ juga ada partai PAN dan partai P3 yang sebagian memang berkonsep, kalau kayak partai PAN kan konsepnya partai religius, nasionalis religius gitu kan. P3 juga religius, cuman kan memang sepertinya lebih besar partai-partai yang tergabung dalam
pengusung capres-capres yang diusung oleh pemerintah, yang memang didukung oleh pemerintah saat ini adalah capres-capres yang memang akar rumputnya adalah ini ya, pendukung pemilih nasionalis gitu kan. Artinya kalau kemudian sampai ada 3 di kubu yang didukung pemerintahan, tentunya juga suaranya tentunya akan menggerus suara ataupun pemilih yang seharusnya mereka itu memilih Ganjar Pranowo gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oleh karena itu saya pikir juga PDI Perjuangan tentunya akan berusaha keras juga untuk menarik terus partai-partai yang memang kemudian tertarik untuk berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun seperti yang kita tahu sebetulnya PDI Perjuangan juga nggak perlu koalisi dengan partai lain, juga udah cukup ya teman-teman gitu kan. Sudah cukup mereka untuk mengusung capres dan cawapres mereka sendiri gitu. Tapi memang sepertinya mereka butuh gitu kan. Mereka butuh koalisi dengan partai-partai lain selain juga untuk memperkuat posisinya jika calon mereka terpilih nanti ya gitu kan. Memperkuat posisi artinya di parlemennya juga kan kalau banyak koalisinya gitu kan. Artinya memang kemungkinan besar karena PDI Perjuangan saya pikir memang mereka membutuhkan partai-partai di luar yang memang belum fix sekarang kan koalisinya seperti PAN gitu segala macam. Seperti PAN ya, itu kan artinya kalau PAN kemudian bergabung dengan PDI Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pilihannya dari Erlangga Hartarto susah ya gitu kan, karena untuk nyalon berdiri sendiri juga nggak cukup kan suaranya untuk melewati threshold gitu kan. Mungkin ya pilihannya mengikuti nanti kan, mengikuti partai-partai yang memang kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan gitu kan. Pastinya juga kurang lebih seperti itu, karena kalau kemudian menyeberang kemudian ke koalisi perubahan ke Anies Baswedan, yang mendukung Anies Baswedan sepertinya kecil kemungkinannya gitu kan. Terlepas dari itu memang masih belum fix ya gitu kan. Artinya kalau sekarang kalau kemudian sinyalnya PAN bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo, tentunya bisa disingkirkan ini, maksudnya batal ya pencalonnya, kemungkinan kecil Erlangga Hartarto bisa maju gitu kan. Begitupun Partai Gerindra ini kan memang pasangannya sampai dengan saat ini Partai Kebangkitan Bangsa ya. Artinya juga Partai Gerindra kalau kemudian sampai hilang juga salah satu partai pengusungnya gitu kan, ada 2 partai pasti juga kurang ya. Kurang artinya untuk melewati thresholdnya 20% juga hilang, artinya juga segala sesuatu masih bisa terjadi gitu kan. Dan kalau itu memang terjadi kemudian yang ada cuman Ganjar Pranowo dengan cawapresnya, dan kemudian cuman ini berandai-andai ya berhadapan dengan Anies Baswedan dengan cawapresnya, tentunya peluangnya kemungkinan besar Ganjar Pranowo yang menangkan itu ya, kemungkinan kalau kita lihat posisinya, tapi segala sesuatu masih bisa terjadi gitu kan. Dan kalaupun kemudian Anies Baswedan kayaknya kan partainya pendukungnya kan ada 3 ya nih teman-teman kan, dari Nasdem, Demokrat, dan kemudian Partai Keadilan gitu kan. Kalau kemudian ada salah satu kemudian copot bergabung dengan koalisi lain, pastinya juga batal Anies Baswedan untuk nyalon gitu kan. Artinya kemudian adanya cuma Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo yang berkompetisi, artinya sepasang juga kan teman-teman, mengkerucut sepasang. Artinya kalau kemudian itu terjadi juga tentunya akan seru juga ya gitu kan. Tapi peta politiknya sepertinya si Ganjar Pranowo tetap memimpin gitu kan. Tapi tampaknya juga peluangnya kecil, karena memang kalau kita lihat saat ini 3 partai yang mengusung Anies Baswedan tuh karena memang merasa kayaknya sepertinya senasib gitu kan, mendapat pressure gitu kan, dikucilkan, dan kemarin juga seperti dianaktirikan kan, karena banyak partai yang kemudian diundang oleh pemerintah sekarang ya, Presiden Joko Widodo gitu kan, di endorse. Sedangkan partai-partai yang mengusung Anies Baswedan kan pemimpin partainya juga nggak ada yang diundang ketika ada pertemuan antar pemimpin partai, dengan alasan Partai Nasdem sudah punya koalisi tersendiri gitu kan. Begitupun juga ketika banyak capres yang lain diendorse oleh Presiden Joko Widodo,
Anies Baswedan juga nggak pernah di-endorse gitu kan, karena memang sepertinya antitesa, kita nggak tahu ya teman-teman. Terlepas dari itu memang semakin solid kayaknya, karena memang kemudian merasa satu nasib gitu kan, satu nasib, satu dalam, kemudian kalau seperti orang, kalau kita kemudian berkumpul orang dan satu nasib kena tekanan gitu kan, kemudian satu penderitaan, pastinya malah tambah kuat, tambah rekat, tambah tekad mereka pastinya tambah kuat untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 nanti. Oke, ya itu. Jadi kemungkinan besar sih kalau menurut saya memang, kalau kemarin ada spekulasi dua pasang, bisa jadi teman-teman gitu kan, bisa jadi. Tapi memang tampaknya juga posisi Prabowo Subianto ini kan heading terus ya, dia kayaknya kemarin beberapa survei seperti di Medan, kemudian di Banten dan di DKI Jawa Barat tuh memimpin di nomor 1 ya gitu kan. Juga di Jawa Tengah, Jawa Timur juga mulai melonjak tuh elektabilitas Prabowo Subianto. Artinya kalau kemudian bisa mengunci Prabowo Subianto, cawapresnya dari PKB yang dipimpin Caimin, kemungkinan besar 3 ya. Tapi sebetulnya kalau memang sepertinya, kalau memang spekulasi dua pasang itu memang menguntungkan Ganjar Pranowo, karena memang kemungkinan Ganjar Pranowo untuk memenangkan konstelasi itu besar ketika dua pasang. Taruhlah katalah ketemu Anies Baswedan atau mungkin dengan melawan Prabowo Subianto. Tapi tampaknya kalau kemudian 3 calon, tetap saya yakini bahwasanya peluang Anies Baswedan itu sangat kuat. Dan saya selalu berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Prabowo Subianto tetap kemudian juga bisa maju ya nanti di Pilpres 2024 nanti. Artinya dengan majunya Prabowo Subianto, saya yakin peluang Anies Baswedan untuk memenangkan masih terjaga gitu kan. Pasti saya yakin itu. Kalau capresnya ada 3 gitu kan. Beda cerita kalau kemudian Prabowo Subianto kemudian fusi atau bergabung dengan Ganjar Pranowo, ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto, tentunya akan berat ya. Terus terang berat itu kalau kemudian berkompetisi 1 lawan 1. Tapi saya yakin capres tetap 3 ya. Dan walaupun kemudian kita masih menunggu langkah PAN ya, belum resmi kan PAN-nya. Apakah PAN kemudian mengikuti langkah P3. Tapi lebih asik lagi kalau kemudian capresnya ada 4 ya teman-teman. Kalau kemudian PAN tetap solid dengan Golkar dan tetap mengusung Erlangga Hartarto gitu kan. Artinya kalau 4 kan memang polarisasinya tambah mengecil gitu kan teman-teman. Terlepas dari itu gitu kan, masih banyak hal yang memang bisa terjadi gitu kan. Masih banyak hal yang bisa terjadi sampai dengan posisi Oktober nanti ya, pendaftaran capres cawapres ya teman-teman. Kita tunggu. Ini cuman analisa kita, obrol-obrol sore di rumah saya ini, di rumah kayu dekat sungai ya teman-teman, di Yogyakarta. Rumah kayu untuk nongkrong-nongkrong. Saya bikin channel nih untuk ngobrol-ngobrol lah gitu, ngobrol-ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita. Nggak ada niatan apa-apa, kita sebagai supporter berharap menjadi supporter yang bagus, yang baik gitu kan. Artinya siapapun yang menang nanti di kontestasi 2024, tetap kita dukung, bahwasanya mereka lah putra terbaik bangsa, aset terbaik bangsa. Ini udah maghrib teman-teman, itu belakang sungai teman-teman. Kita lihat ini depan rumah sungai. Kalau sore saya, wah sungainya tuh, sungainya jernih teman-teman. Ini sungainya menuju pantai selatan ya teman-teman, namanya Kali Winongo. Oke gitu teman-teman. Semoga semakin banyak teman saya yang subscribe dan ngepres bell ya gitu kan, untuk obrolan-obrolan kita. Obrolannya ya obrolan yang santai, saya bukan buzzer gitu kan. Saya cuman orang biasa, masyarakat biasa yang pengen kita belajar lah, walaupun kita awam, orang awam, tapi kalau bisa berpolitik jangan sampai awam lah, karena memang settingnya dari dulu kalau bisa politik itu apa gitu kan, nggak usah ikut-ikutan politik gitu, nggak usah kita membicarakan politik. Itu saya sering dengar. Tapi apapun itu,
kalau kita awam dalam berpolitik tentunya juga apapun yang terjadi kemudian sebetulnya kita berefek. Kalau kemudian yang anggota dewannya, legislatifnya yang terpilih juga bukan orang yang kain di bidangnya, kemudian pimpinan kita nanti presiden kita bukan orang yang memang tepat di bidangnya, tentunya masyarakat juga yang terkena imbasnya gitu kan, yang merasakan efeknya langsung lah masyarakat luas. Oleh karena itu saya selalu ngajak teman-teman untuk ya ngobrol-ngobrol santai lah, perpolitikan dalam kerangka kita pertemanan, persahabatan gitu kan, dan apa ya teman-teman, diskusi ya gitu kan, dalam lingkup tetap dalam nilai-nilai sopan santun gitu kan, etika sebagai orang yang timuran gitu kan. Saya nggak akan respon kalau ada buzzer-buzzer yang ciri-cirinya ketara, kata-katanya provokatif, kasar, dan mengarah ke sesuatu yang ya sarkasme gitu, fitnah segala macam, itu saya nggak komen. Dan teman-teman saya harap juga nggak memberikan komen, nggak respon mereka kalau kemudian di bawah video ini kemudian muncul ya itu. Dan kita tahu kan memang sekarang juga banyak sekali ya gitu kan, banyak sekali gitu kan, bahkan channel-channelnya itu besar-besar itu kan, yang memang ciri-cirinya satu, mereka pasti menyerang salah satu tokoh ya gitu kan, serangannya selalu bergelombang terus-menerus. Bahkan channel sekecil channel saya pun juga bergelombang pastinya dapat serangan dari komen-komen yang menghina, kemudian mengejek, menghina gitu kan, yang kemudian kata-kata yang kasar gitulah, provokatif gitu. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Omah Kayu, Yogyakarta. Yuk matur nuwun.